Setelah diselamatkan Sylvia, Art juga diberikan sebuah telur dan bulu naga. Momen kebersamaan Art harus diakhiri dengan perpisahan yang tak bisa mereka elakkan. Art kini memasuki gate yang dibuat Sylvia dan sampai di sebuah hutan. Art masih belum bisa merelakan kepergian Sylvia. Art berteriak sekencang-kencangnya hingga mengagetkan semua penghuni hutan di sekitarnya. 4 bulan kebersamaan Art dengan Sylvia terasa lama, namun juga terasa singkat. Art merasakan kasih sayang Sylvia sudah seperti ibunya sendiri. Banyak hal yang sudah diajarkan oleh Sylvia membuat Art begitu merasa amat sangat kehilangan. Namun tiba-tiba suara Sylvia bisa kembali Art dengar, tapi itu hanya pesan ingatan yang Sylvia sisipkan. Ingatan itu bisa memahami perasaan Art saat itu, di mana Art begitu frustasi dan belum siap menerima kenyataan. Namun ingatan Sylvia mengatakan tubuh anak berusia 4 tahun yang sudah memiliki inti mana merah gelap itu belum cukup kuat. Sebagai perpisahan, Sylvia telah memberikan hadiah di mana Sylvia telah menanamkan kehendak unik miliknya pada Art. Namun kehendak itu akan bergantung pada seberapa besar perkembangan dan bagaimana cara Art menggunakannya di masa depan. Art sebenarnya lebih memilih tetap bersamanya ketimbang hadiah yang diberikan. Namun apalah daya, itu semua sudah terjadi. Sylvia memberikan nasihat bahwa Art masih punya keluarga yang harus dilindungi dan tujuan yang harus diraihnya di kehidupannya yang sekarang. Sylvia berharap agar Art bisa menyimpan kepolosannya dan kebahagiaan masa kecilnya dan tumbuh menjadi pria yang baik untuk keluarga dan bisa menjadi kebanggaan bagi Sylvia. Ketika inti mana Art mencapai titik putih, maka Art bisa bertemu dengan Sylvia kembali. Pada saat itulah Sylvia akan menjelaskan segalanya. Begitulah pesan yang disampaikan Sylvia. Hingga saat itu tiba, Sylvia hanya bisa mengucapkan salam perpisahan pada Raja Grey. Art langsung terkejut mendengar salam perpisahan itu. Kini kepala Art dipenuhi pertanyaan lagi. Sejak kapan Sylvia tahu identitas Art dan pertanyaan lainnya? Namun Art tak mau ambil pusing lagi dengan hal itu. Art menyembunyikan telur pemberian Sylvia dan mencari tahu di mana sekarang dia berada. Art berlari sambil menyerap mana di sekitarnya. Art mencoba memanjat pohon agar bisa melihat daerah di sekitarnya. Namun penglihatannya masih belum bisa menembus hutan dengan pepohonan yang begitu besar dan berkabut. Meskipun Art sudah menggunakan mana untuk penglihatannya dan menggunakan sirkulasi mana yang diajarkan Sylvia, namun Art masih belum bisa menemukan sesuatu. Namun Art sadar bahwa sekarang dia sedang berada di hutan Elsyr. Art melompat di antara dahan pohon. Art heran karena sebelumnya Sylvia mengatakan bahwa dia akan berada di dekat manusia, namun malah di dalam hutan. Art sudah tak peduli dan terus melompat dari pohon ke pohon. Udah berasa kayak monkey aja nih. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dan Art yakin bahwa itu suara manusia. Art berlari ke arah suara itu dan melihat sebuah kereta. Art berharap mereka mau membawanya. Namun Art merasa ada kejanggalan. Art mencoba mendekat dan ternyata mereka adalah para pedagang budak yang tengah menculik seorang gadis elf. Art begitu kesal setelah mengetahui hal itu. Art mencoba mengikuti kereta para penculik. Meski saat ini dia ingin cepat pulang, namun hatinya tak bisa membiarkan kejahatan di depan matanya. Art menyusun sebuah rencana untuk menghadapi para penculik. Art sadar bahwa saat ini dia takkan sanggup melawan keempat penculik sekaligus. Art mengikuti mereka dan menunggu kesempatan yang bagus. Kini para penculik itu tengah beristirahat. Art memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan tenaga dengan menyerap mana. Art menunggu hingga penjagaan mereka melemah. Tak lama kemudian Art mengambil sebuah buah kecil di dekatnya dan melemparkan itu ke arah dogi hutan yang digunakan untuk menderek kereta. Dogi itu menggonggong dan membuat penjaga merasa risih karena tak mau jika para penghuni hutan terbangun karena suara itu. Salah satu penjaga itu mencoba menenangkan para dogi. Art yang tak membawa senjata menggunakan teknik di kehidupan sebelumnya dan menggunakan mana pada lengannya untuk menjadikannya senjata. Meskipun tak yakin Art berhasil dengan teknik itu, Art tetap melesat maju mengambil kesempatan yang ada. Set! Satu tebasan sunyi berhasil menumbangkan si penculik. Art menahan jatuh badannya agar tak menciptakan keributan.
At mengambil pisau dari si penculik dan membiarkan mayatnya jadi santapan para dogi. Penjaga yang satunya merasa tak tenang karena para dogi sudah diam, namun temannya masih belum juga kembali. Dia pun memutuskan untuk melihat temannya, namun matanya terbelalak melihat ketika temannya sudah jadi makanan para dogi. Art yang bersembunyi tak jauh dari sana melesat dan membekam mulutnya, dan penculik itu pun jadi makanan para dogi juga. Art begitu kelelahan karena tubuh kecilnya masih belum bisa bertahan lama jika digunakan untuk pertarungan. Art ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat selagi kedua penculik lainnya masih tertidur. Namun tiba-tiba penculik itu bangun dan mencari kedua temannya. Art mencoba melakukan serangan dadakan pada salah satu penculik, namun si botak berhasil menyadari serangan itu dan bisa menahannya. Gerakan Art tak cukup sampai di situ. Art meresat kembali dan satset si botak bisa Art lumpuhkan. Namun teriakan si botak membuat penculik satunya lagi bergegas menemuinya. Si botak memberitahu temannya kalau lawannya adalah seorang penyihir. Si gondrong malah senang dan membuang pedangnya. Si gondrong berpikir untuk menangkap Art karena yakin akan mendapatkan banyak keuntungan dari seorang bocil yang menguasai sihir. Ketika si gondrong sudah berada di belakang Art dan boom, satu tonjokan keras berhasil Art hindari. Art melempar batu yang ada di sekitarnya ketika menghindari serangan itu dan berhasil mengenai pipi si gondrong. Art melempar pisau yang diikat dengan benang mana, namun lagi-lagi si gondrong malah menangkap pisau itu dan memutus benang mana. Art kini terpojok karena triknya bisa ditahan. Kini si gondrong melempar pisau Art dan melakukan serangan cepat. Ceger, satu tendangan mengenai Art. Si gondrong menangkap kaki Art dan menyuruhnya menyerah karena tubuh kecilnya takkan sanggup melawannya. Namun Art berpikir kalau membuat pisau itu seperti sihir angin, maka dia bisa menggunakan sihir api. Tiba-tiba Art menggenggam tangan si penculik dan boom, sebuah ledakan membuat tangannya gosong. Teriakan dan racau emosi keluar dari mulutnya. Namun Art sudah mengambil kembali pisau dan cetar. Lemparan pisau Art menembus tenggorokan si gondrong. Kini Art melihat si botak yang sudah tak bisa berdiri. Si botak minta ampun, namun Art yang sudah ditelan emosinya berpikir bahwa gadis yang diculik juga tak akan mengampuninya. Art mencoba menemui si gadis yang masih ketakutan. Art mengajaknya keluar karena dia sudah bisa pulang. Art menutupi mata si gadis elf dan mengatakan bahwa ada hal yang tak boleh dilihat bocil di sana. Mamang kan si Art juga masih bocil, Mang. Iya, gadis elf juga bilang gitu, bos. Terus kenapa gak bikin alasan lain, Mang? Menikah teh, tanya autor sana. Dah lanjut ah. Setelah berjalan cukup jauh dari TKP, Art mengizinkan gadis elf itu membuka penutup matanya. Dan wow, gadis elf imut itu mengucapkan terima kasih. Art membalasnya dan hendak meninggalkannya. Sontak gadis elf itu meraih baju compang-camping Art dan menunjukkan permintaannya lewat wajah memelasnya. Art menjelaskan bahwa dia harus segera pulang. Lagi pula para penculik itu sudah dibereskan. Akan lebih baik jika elf berada di hutan itu. Namun gadis elf itu mengatakan bahwa para momon hanya takut pada elf dewasa. Bagi bocil mungkin dogi hutan atau ort masih bisa memangsa mereka. Meski kesal, Art memutuskan untuk mengantarkannya pulang dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai di rumahnya. Gadis elf itu tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Art merasa makin semerawut, namun tak ada pilihan lain. Art kini berjalan untuk mengambil perbekalan yang dimiliki para penculik. Art mencoba mengambil kebutuhan untuk perjalanan yang tak tahu akan memakan waktu berapa lama. Art berpikir kalau itu akan menjadi petualangannya. Art tak bisa membawa kereta karena akan terlihat mencolok dan melepaskan para dogi hutan yang digunakan untuk menarik kereta itu. Art hanya berharap kalau gadis elf itu bisa menolongnya untuk menemukan jalan ke kerajaan manusia. Art memberikan baju dan mantel yang dia temukan di kereta untuk dikenakan gadis elf. Art mengelus kepalanya dan mengatakan bahwa dia akan mengantarkannya pulang. Mereka pun memulai perjalanannya. Mereka kini berkenalan. Nama gadis elf itu adalah Tesia Eralit. Mereka saling berbicara di tengah perjalanannya. Terkadang para dogi hutan datang mengganggu, namun Art bisa mengatasinya.
Mereka saling mengobrol di sepanjang perjalanan. Tessia bertanya apa yang terjadi pada para penculik dan apa mereka akan mencarinya lagi. Ad pun mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan dan tak akan pernah bertemu dengan mereka lagi. Tessia berterima kasih karena Ad telah menyelamatkannya. Karena sudah malam, Ad menyuruh Tessia untuk tidur di dalam tenda sedangkan dia akan berjaga. Ad ingin memanfaatkan waktu untuk mencari tahu apa yang diberikan Sylvia padanya. Namun tiba-tiba Tessia keluar dan mengatakan bahwa sebenarnya kakeknya melarang untuk berbagi tempat tidur dengan laki-laki, tapi tidak baik jika seorang bocil berada di luar tenda saat malam karena monster bisa saja memakannya. Ad hanya tersenyum karena paham bahwa bocil imut itu takut tidur sendirian. Ad pun masuk dan mengatakan akan berjaga di dalam dan menyuruhnya tidur jika sudah selesai ngomelnya. Tessia memegang erat baju Ad dan memejamkan matanya. Waktu pun berlalu, mereka beristirahat cukup tenang. Kini mereka melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari mereka lalui seperti sebelumnya. Namun Art merasakan rasa sakit pada inti mana miliknya yang membuat Tessia khawatir. Rasa sakit itu menjadi lebih sering seiring berjalannya waktu. Namun mereka kini sudah saling memahami dan sudah semakin akrab. Tiba-tiba Tessia melihat sesuatu dan mencoba memeriksanya. Tessia semakin banyak menemukan petunjuk hingga membuat kegirangan sampai kupingnya naik turun. Art cukup kaget melihat itu, namun Tessia mengatakan bahwa mereka telah sampai. Sebuah pohon bersinar dan tiba-tiba sebuah portal terbuka. Tessia mengajak Art memasuki portal itu. Mereka tiba di kota F. Ad sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Dalam hatinya berkata bahwa kota itu cukup kuno, namun para penduduk di sana cukup heran karena melihat Art dan Tessia. Kemudian beberapa kilatan cahaya kehijauan menghampiri mereka dan beberapa pengawal kerajaan nampak di depan mereka. Para pengawal itu memberikan hormat dan salam mereka pada ratu kecilnya. Para pengawal itu tiba di sana karena mengetahui ada yang menggunakan gerbang yang hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan. Art sangat shock melihat semua itu karena Tessia tak pernah mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang putri dari kerajaan Elf. Tak lama kedua orang tua Tessia pun tiba di sana. Alduin Eralit, sang raja Elenuir, dan Merial Eralit, sang ratu Elenuir saat ini. Mereka sangat mencemaskan putrinya yang hilang dan nampaklah sosok kakek yang bernama Pirion Eralit. Dia merupakan raja Elenuir sebelumnya. Namanya tertulis di buku sejarah karena perang terakhir melawan ras manusia di Sapin yang dipimpin olehnya langsung. Kakek itu tersenyum melihat cucunya telah kembali. Art mendorong Tessia agar mereka bisa saling melepaskan rasa kerinduan dan juga kecemasan. Alduin mengucapkan terima kasih pada Art karena telah membawa pulang putrinya dan meminta untuk ikut ke kediaman mereka. Namun mata Alduin begitu tajam mengisyaratkan bahwa itu bukan permintaan melainkan perintah. Art tak menghiraukan itu dan menjawab tawaran itu dengan sopan. Namun tiba-tiba Tessia menarik Art yang membuat mereka semua terheran-heran. Tessia mengajak Art dan ingin menunjukkan sesuatu padanya. Beberapa waktu kemudian kini mereka tiba di depan kastil kerajaan. Awalnya Art berpikir akan melihat kastil yang sangat megah, mengingat Tessia merupakan seorang putri. Namun kenyataannya Art merasa bahwa dia kini berada dalam sebuah dongeng gitu nih. Merial menyuruh para pelayan untuk menyiapkan tempat beristirahat untuk tamu yang mereka bawa. Namun Art ingin menjelaskan lebih dulu kejadian tentang mereka. Art memperkenalkan diri dan asal-usulnya, kemudian menjelaskan setengah dari semua kejadian, mulai dari perpisahan Art dari keluarganya sampai pertemuannya dengan Tessia. Alduin langsung emosi ketika mendengar bahwa Tessia diculik para pedagang budak dari ras manusia. Art mencoba meluruskan bahwa pedagang budak bukan hanya dilakukan oleh satu ras. Hal itu jelas membuat para pengawal langsung mengarahkan pedang mereka. Namun Pirion menghentikan itu dan bertanya, seorang anak kecil yang melihat penculik bagaimana bisa menyelamatkannya? Apa Art memohon belas kasihan pada mereka? Art menjelaskan bahwa dirinya sudah menghabisi para penculik karena kebetulan Art adalah seorang penyihir.
Pengawal menarik pedangnya kembali dan mengatakan Art sudah berbohong. Namun Firion mengeluarkan tatapan tajam dan membuat pengawal itu menghentikan tindakannya. Art menjelaskan bahwa percaya atau tidaknya mereka padanya terlepas dari Tesia yang sudah kembali dengan selamat. Art mengatakan bahwa dirinya hanya ingin pulang pada keluarganya di Sapin. Oke, kita lanjut keseruannya di video selanjutnya. See you in the next video. Wassalam.